Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas materi tentang hukum Gauss, tentu beserta penerapannya. Membahas hukum Gauss, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan flux listrik. Flux listrik adalah medan listrik yang menembus suatu bidang atau area. Nah, ini kira-kira ilustrasinya. Ada sebuah area yang bentuknya segi empat ini ya, segi empat. Lalu tanda panah-panah ini adalah medan listriknya gitu. Jadi yang menembus sebuah bidang itu disebut dengan flux listrik gitu ya. Nah, di sini ada areanya berupa A, luasan gitu ya. Nanti tergantung luasannya bisa berupa persegi atau bisa berupa tabung dan seterusnya. Lalu selanjutnya secara matematis boleh kita tulis persamaannya flux listrik sama dengan E dot A ya. E adalah medan listriknya, medan listrik. Sedangkan adalah area atau luas area yang atau luas permukaan ya. Luas permukaan yang ditembus gitu. Yang ditembus medan gitu kira-kira. Nah, secara fisis boleh kita tulis jadi lambangnya ini ya, flux ya, atau kalau dari segi Romawinya adalah psi ya, jadi flux sama dengan E dot A, maka dengan prinsip perkalian titik maka flux sama dengan E dikali A dikali dengan cos theta gitu. Nah, di sini ada sedikit catatan yang harus ditekankan terkait dengan theta ini, sudutnya ya. Sudutnya itu yang mana? Sudutnya adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik E ya dengan areanya gitu. Areanya itu dari sisi mana? Areanya itu selalu tegak lurus dengan bidang gitu ya. Misal di sini areanya ya. Maka areanya itu selalu tegak lurus dengan bidang. Ini permukaan misalnya. Permukaan. Nah, ini areanya adalah tegak lurusnya gitu. Jadi ketika di gambar yang ini yang area A, ini sudutnya bukan 90, tapi sudutnya adalah 0. Cos 0 adalah 1 gitu ya. Jadi terlihat memang seperti tegak lurus ya. Tegak lurus antara medannya dengan bidang. Ya, secara visual memang dia tegak lurus antara medan dengan bidang. Tapi yang kita tinjau sudutnya ini adalah bukan antara medan dengan bidangnya, tapi antara, sekali lagi, antara medannya dengan area. Areanya itu ditinjau dari tegak lurus dengan bidang ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Kadang hal ini menjadi banyak kesalahan diantara cara memahami yang kita pikir ini sebenarnya cukup mudah. Lanjut. Nah, ini secara matematisnya ketika nanti areanya itu berupa benda kontinu yang sangat banyak gitu ya, yang sangat besar atau ya tadi berubah kontinu, maka boleh kita pakai integral ya, integral E cos theta dikali dA, dA areanya gitu. Baik, lanjut. Sekarang kita coba masuk ke hukum Gauss-nya secara eksplisit. Hukum Gauss adalah flux total ya. Tadi kita telah bahas fluxnya. Flux adalah medan yang menembus suatu bidang. Di sini flux total ya. Flux total berarti medan total yang menembus bidang yang melalui permukaan tertutup. Yang melalui permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang melingkupi permukaan tertutup tersebut. Nah, ini memang secara bahasa agak susah dipahami ketika tidak ada visualisasinya. Kita coba
ilustrasikan. Nah, di sini, nah flux total itu yang mana? Flux total tadi yang menembus bidang ya. Nah, antara medan dengan bidang. Ini kan yang disebut dengan fluxnya ya. Yang menembus antara medan listrik dengan bidangnya. Ini flux total ya, yang melalui permukaan tertutup. Nah, permukaan tertutup itu apa ya? Ini misal permukaan tertutupnya berupa bola, atau nanti bisa berupa tabung ya. Ya, ini yang dimaksud dengan melingkupi permukaan tertutup ya. Lalu sebanding dengan ya. Sebanding itu kan artinya sama dengan ya. Sebanding dengan atau sama dengan muatan total ya. Ini muatan totalnya adalah Q ya, yang dilingkupi. Nah, ini kan muatan Q ini dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, kira-kira definisinya seperti itu. Jadi nanti muatan totalnya sama dengan fluxnya gitu, nilai fluxnya ya. Nah, ini disederhanakan, muatan totalnya hanya satu, nanti bisa 2, bisa 3, atau nanti bisa berupa benda kontinu gitu. Nah, ini bergantung pada soal nanti yang akan dibahas dari masing-masing materi. Nah, sehingga persamaan matematisnya adalah seperti ini ya. Sigma ya, sigma ini kan flux total itu sigma EDA. Tadi kita tahu bahwa flux itu adalah E dikali A ya. Kalau nanti berupa benda kontinu, mau nggak mau pakai sigma, lalu dikali titik A gitu. DA itu ya tadi permukaannya berupa apa, tergantung, bisa lingkaran, bisa berupa bola, bisa tabung, dan seterusnya. Sama dengan sigma Q ya per epsilon 0 itu sama dengan muatan totalnya. Nah, muatan total itu ya sigma Q ini gitu, yang melingkupi permukaan tersebut. Kira-kira itu. Nah, ini secara kalau ditinjau secara kontinu, kalau sigma berarti secara muatan yang banyak tadi. Misal Q-nya ada 2, Q-nya ada 3 gitu, seterusnya. Kalau pakai integral berarti nanti dia muatannya berupa benda kontinu, bisa batang, bisa bola gitu, bisa tabung, muatan tabung, dan seterusnya. Nah, di sini integralnya agak sedikit berbeda, yakni ada lingkaran di tengah, maksudnya itu adalah integral tertutup ya. Nah, di sini ada integral tertutup, yang dimaksud adalah permukaannya tertutup ya. Permukaan tertutup ya ini tadi yang melingkupi muatan tersebut gitu kira-kira. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke penerapannya. Kita coba mulai dari yang paling sederhana, yakni kawat lurus tak hingga gitu. Misal ada sebuah kawat lurus yang panjangnya tak terhingga, yang terdiri dari muatan-muatan gitu ya, maka otomatis dia memiliki medan listrik yang arahnya bergantung pada muatan tersebut. Nah, di sini dia tidak ada muatan ke arah atas ya, ke arah sini ya, atau ke arah bawah sini. Kenapa? Karena dia lurus tak hingga. Jadi sebenarnya di sini masih panjang dan dia selalu bentuknya seperti ini gitu ya. Lanjut dengan menggunakan persamaan hukum Gauss tadi, bahwa integral tertutup E dot dA sama dengan sigma Q jumlah muatan per epsilon 0. Nah, kita tahu integral tertutup dari E dot dA sama aja E dikali A ya, karena ini berupa panjang ya, saya pikir tidak terlalu rumit integralnya. Jadi areanya langsung aja diganti dengan A ketika sudah diintegralkan, sehingga dengan metode perkalian titik E dot A adalah E cos theta gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita coba ilustrasikan kawat panjang itu dilingkupi ya, karena tadi konsepnya adalah dilingkupi oleh sebuah permukaan. Nah, di sini saya coba buat
kawat panjang lurus itu dilingkupi oleh sebuah tabung ya, sebuah tabung. Nah di sini otomatis ada beberapa yang menembus permukaan. Yang pertama ada selimut, ini selimut tabungnya. Ini adalah tutup ya, tutup tabung satu, misalnya ini tutup satu, ini tutup dua gitu ya. Nah dengan konsep flux listrik ya, yang mengatakan bahwa flux listrik adalah medan listrik yang menembus sebuah bidang, maka yang mampu menembus sebuah bidang yang ada nilainya adalah yang menembus pada selimut tabung ya. Kenapa tutup tabung tidak? Karena tadi tinjauannya adalah dari segi kawat lurus hingga, karena ini kan panjang terus ya. Karena panjang terus maka yang melingkupi di sini tuh bisa kita anggap tidak ada gitu. Bisa kita anggap tidak ada, maka di sini kita sebut dengan E1 ya kali A1, sedangkan ditutup yang kedua E2 kali A2 ya. Dan ini masing-masing nilainya 0, atau kita anggap cosnya 90 lah, biar secara matematis kita mendapatkan bahwa yang menembus pada selimut tabung, yang menembus pada tutup tabung itu nilainya 0. Lalu yang E3 dikali dot 3 dot A3 ini dia tidak 0 ya, karena tadi dia menembus sebuah selimut tabung yang sudutnya adalah 0. E3 dikali A3 cos 0 adalah E3 kali A3 ya, gitu. Cos 0 itu nilainya 1 ya. Makanya hasilnya adalah E3 kali A3. Tuh. A3-nya apa? A3-nya berupa luas dari selimut tabung. Luasnya adalah apa? Yang masih ingat luas selimut tabung? Luas selimut tabung adalah A3 sama dengan 2πr kali L, karena dia berupa, sesungguhnya dia berupa persegi panjang ya. Ini L-nya berupa tinggi ya. Sedangkan panjangnya ini dia berupa 2πr ya, atau dia berupa keliling lingkaran 2πr gitu. Nah nanti A ini disubstitusi ke sini ya, kita substitusi. Lalu selanjutnya kita punya sigma Q sama dengan lambda L per epsilon 0. Ini maksudnya apa? Kita tahu bahwa kita tinjau dari yang paling mudah dulu, massa jenis ya, mungkin ada yang masih ingat, rho sama dengan M per V ya. Sedangkan kalau dari sisi muatan, maka kita lambangnya adalah lambda Q per L ya. Itu lambda Q per L. Lambda itu ya bisa dibilang rapat muatan ya. Kalau ini rapat massa, lambda ini adalah rapat muatan. Karena yang ditinjau adalah panjang, berarti Q per L. Kalau nanti yang ditinjau adalah luas ya Q per A gitu ya. Kalau volume ya Q per V gitu ya. Nah, sehingga Q sama dengan lambda dikali L. Nah, Q ini nanti disubstitusi ke sini nih, kebersamaan Gauss-nya, maka didapat sigma Q sama dengan lambda kali L per epsilon 0 gitu. Nah, maka hasilnya seperti ini ya setelah disubstitusi ya. E3 2πrl, ini tadi A ya. Tadi A-nya nih 2πrl lambda L per epsilon 0. Nah ini sigma Q-nya kita masuk ke sini, lambda L per epsilon 0. Lalu L-nya dicoret, maka didapat hasil E atau medan listriknya. Medan listrik total dari sebuah kawat panjang lurus tabur hingga adalah lambda per 2πr epsilon 0. Lambda tadi adalah rapat muatan ya, dengan 2πr epsilon 0 adalah konstantanya.
gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau R ya tadi jarak yang ditinjau yang melingkupi dari sebuah batang yang memiliki muatan gitu. Mungkin agak sulit membayangkan apa sih maksud dari kaut lurus tahingga. Ya boleh, sebenarnya bisa juga kita mengilustrasikan dia sebuah cincin ya. Cincin itu kan kalau dilihat secara sama ya berupa kawat panjang yang tak berhingga gitu. Nah, itu kira-kira bayangannya. Lanjut kita masuk ke ilustrasi yang kedua, yakni muatan titik ya. Nah, ini mungkin lebih sederhana kita memahaminya. Tadi kita tahu bahwa hukum Gauss adalah flux total yang menembus sebuah bidang ya, sebanding dengan muatannya. Nah, ini muatannya kita coba yang paling mudah, muatannya hanya satu. Lalu dia menembus sebuah permukaan di sini. Sebuah permukaan. Lalu kita coba masukkan persamaan Gauss-nya di mana integral tertutup dari E dot dA sama dengan jumlah muatan per epsilon 0. Nah, kita tahu bahwa flux listrik itu adalah sigma dari E dot A, medan listrik dari areanya, sama dengan EA cos theta. EA cos theta ya, merupakan interpretasi dari perkalian titik ya, EA cos theta. Lanjut, karena dia tegak lurus di sini ya, tegak lurus, tapi tadi ya yang tadi saya coba tekankan, tegak lurus bukan berarti sudutnya 90, tapi justru sudutnya 0. Karena antara medan yang keluar dengan areanya adalah sudutnya 0. Gitu. Maka E dot A itu hasilnya adalah E dikali A. Lalu terakhirnya adalah tinggal kita cari tahu A ya, area atau luas permukaan bola itu rumusnya apa gitu. Area permukaan bola luasnya adalah 4πr kuadrat gitu ya, 4πr kuadrat. Maka secara tidak langsung persamaannya jadi seperti ini ya, E 4πr kuadrat, lalu kita substitusi ke persamaan atas ini ya, gitu. Substitusi kan jadinya gini nih, E 4πr kuadrat sama dengan sigma Q per epsilon 0 kan gitu ya. Nah, di sini kita lihat muatannya hanya satu ya, karena muatannya satu ya sigmanya boleh dihilangin gitu. Jadi E 4πr kuadrat Q per epsilon 0, atau E-nya adalah PR kuadratnya dikeluarkan jadi pembagi ya, nanti Q 4πr kuadrat epsilon 0, maka jadinya seperti ini. Dan kita tahu persamaan ini merupakan persamaan yang tidak asing bagi kita di materi sebelumnya tentang medan listrik. Jadi sama ya antara medan listrik yang telah dibahas dengan persamaan medan listrik menggunakan persamaan Gauss gitu. Jadi sama gitu. Jadi sama dengan ini kan K ya, K Q per R kuadrat. Jadi hasilnya sama. Nah gitu ya. Selanjutnya kita coba tinjau persamaan Gauss pada lempeng tahingga ya. Lagi-lagi kita coba tinjau yang tahingga karena untuk memudahkan. Nah, ini ilustrasinya ya. Ketika lempengnya tahingga, maka ya yang ditinjau hanya pada tutupnya ya. Tutup 1 dan tutup 2 ya. Karena tadi lempengnya kan tahingga ya. Sangat bisa melebihi yang digambar gitu. Jadi yang ditinjau, yang mampu ditinjau adalah bagian tutupnya gitu. Karena yang dapat ditinjau bagian tutupnya, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. E1 A1 cos theta, E2 A2 cos theta 2, E3 A3 cos theta 3.
Jadi yang bagian selimutnya ini nilainya langsung 0 ya. Sedangkan yang E1 dengan E2 itu tidak 0. Tidak 0, yaitu nilainya sudutnya 0, yang hasil cos dari 0 adalah nilainya 1 ya. Sehingga sigma E dot A-nya adalah 2EA ya. 2EA. Lalu kita coba tinjau dari rapat muatannya. Karena ini dia lempeng, berarti kita tinjau dari sisi luas. Kalau tadi sisi panjang adalah lambda Q per L ya, maka untuk luas boleh kita pakai tau atau sigma sama dengan Q per A gitu. Jadi tinggal diganti tinjauannya aja. Kalau bentuknya panjang kasih L, kalau bentuknya berupa permukaan luas ya kita kasih area. Kalau nanti volume ya dikasih V ya, volume. Ini adalah maksudnya tetap rapat muatan ya, antara lambda dan tau ini sama, maksudnya rapat muatan gitu. Maka Q sama dengan A kali tau ya. Itu nanti Q ini kita substitusi ke persamaan Gauss-nya gitu. Nah, ini persamaan Gauss-nya, sigma Q ini kita substitusi ke sini ya. Sedangkan E dot A-nya diambil dari sini ya. Sehingga didapat tadi E dot A adalah 2EA ya. Ini ya, 2EA. Sedangkan sigma Q-nya tadi adalah ini ya, tau kali A ya, dibagi epsilon 0 gitu. Maka A-nya dicoret ya, terus bukannya dicoret, maka didapat medan listrik dari sebuah kawat lempeng yang tak hingga nilainya sama dengan tau, atau sini adalah rapat muatannya ya, rapat muatan dalam luas ya, dibagi 2 epsilon 0 gitu. Nah, dari sini kan terlihat medan listriknya mudah kita dapatkan persamaannya dibanding kalau kita coba menggunakan persamaan integralnya gitu kan. Terakhir kita coba tinjau lempeng plat sejajar ya. Nah, ini kira-kira lempeng plat sejajar. Nah, ini adalah alasan kenapa tadi kita coba meninjau sebuah lempeng ya, lempeng bermuatan yang tak hingga. Jadi ketika ada dua lempeng yang disejajarkan, sesungguhnya bisa ditinjau mirip-mirip dua plat sejajar yang tak hingga gitu, karena di sini ini dipotong gitu ya. Gitu. Kita tahu plat sejajar itu nanti aplikasinya bisa sebagai kapasitor. Jadi konsep kapasitor itu dari sini gitu. Jadi kita coba tinjau ya, berarti karena ada dua lempeng ya berarti tinggal dijumlah aja. Sigma E sama dengan E1 ditambah E2 ya. Ini ya. Total medan listrik antara kedua lempeng tersebut tinggal dijumlah E1 ditambah E2. Kita tahu tadi secara matematis kita dapat bahwa masing-masing lempeng itu nilainya menggunakan persamaan lempeng tak hingga ya, E1 sama dengan tau 1 per 2 epsilon 0, E2 ya berarti tau 2 per 2 epsilon 0. Kalau dia panjangnya sama karena platnya sejajar ya, berarti luasnya sama gitu kan. Yang memungkinkan adalah beda muatannya aja gitu, beda muatan. Maka secara tidak langsung boleh sigma E adalah seperti ini ya. Sigma E sama dengan tau 1 per 2 epsilon 0 ditambah tau 2 ditambah tau 2 per 2 epsilon 0. Nah, jika tau 1 dengan tau 2 itu sama, kita tahu tadi tau adalah rapat muatan ya.
rapat muatan dalam sebuah lempeng ya. Nah, kalau namanya sejajar dan rapat muatannya sama antara tau 1 dengan tau 2, berarti persamaannya jadi seperti ini ya. Setengah ditambah setengah sama dengan 1, berarti tau per epsilon 0 ya, atau tau 1 per epsilon 0, tau 2 per epsilon 0 jika tau 1 dengan tau 2 sama. Nah, ini merupakan plat sejajar yang aplikasinya digunakan pada kapasitor. Baik, mungkin itu penjelasan tentang materi hukum Gauss beserta penerapannya. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.